Jika seperti ini, apakah lagu Garam dan Madu selamanya dianggap buruk atau harus dipertahankan? Lagu Garam dan Madu yang dinyanyikan oleh Tensi, Naysila, dan Jamsil dirilis pada 3 Januari 2025 di berbagai platform streaming seperti Spotify, Apple Music. Sejak perilisannya, lagu ini dengan cepat menarik perhatian banyak pendengar dan menjadi viral di berbagai media sosial, terutama di TikTok dan YouTube. Dan melodi yang catchy serta liriknya yang unik membuat banyak yang tertarik untuk membuat konten menggunakan lagu ini, mulai dari tantangan menarik hingga video lip sync yang kreatif. Namun, di balik popularitasnya yang meroket, Garam dan Madu juga menuai kontroversi dan berbagai pihak. Asal-usul musik di Indonesia, Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, lebih berperan dalam perkembangan musik baru yang menjadi salah satu akar dari musik dangdut. Sejak awal abad ke-20, musik Melayu berkembang melalui pengaruh budaya India, Arab, dan lokal dengan alat musik seperti gendang dan seruling. Pada tahun 1940-an hingga 1960, musik ini mulai bercampur dengan orkes gembus dan konsert, menciptakan warna baru dalam musik yang populer. Medan dikenal sebagai salah satu kota dengan komunitas musik Melayu yang kuat, menghasilkan musisi-musisi yang turut berkontribusi dalam membentuk identitas awal dangdut sebelum berkembang pesat di Jakarta pada tahun 1970. Musik Melayu dari Sumatera Utara inilah yang kemudian berkontribusi dalam membentuk gaya, vokal, dan ritme khas dangdut yang dikenal hingga sekarang. Lanjut ke alur perkembangan lagu dari Garam dan Madu yang sekarang sedang diperbincangkan di sosial media. Awal tahun 1940-an hingga 1970-an, dangdut berkembang dari musik Melayu, India, dan Arab menjadi genre khas Indonesia. Rhoma Irama membawa dangdut ke puncak popularitas pada tahun 1970. Lalu pada tanggal 20 Desember 2024 tahun lalu, lagu Garam dan Madu dirilis, mengusung perpaduan dangdut dan hip hop yang unik. Lanjut di bulan Januari 2025, album mulai viral di media sosial karena liriknya yang dianggap ambigu dan video klip yang kontroversial. Hingga bulan Februari 2025, lagu Garam dan Madu mendapatkan perhatian lebih luas dengan pro dan kontra dan netizen. Sebagian netizen menganggap inovatif, sementara yang lain mengkritik unsur dalam lirik dan visualnya di lagu tersebut. Perdebatan di media sosial semakin berkembang hingga saat ini. Lalu apa yang menjadi sorotan dalam lagu Garam dan Madu ini? Beberapa pihak menilai bahwa lirik lagu tersebut mengandung makna yang ambigu atau sensitif dan dinilai tabu untuk didengar oleh publik, terutama bagi para pendengar muda. Lirik tersebut menjadi sorotan karena dianggap memiliki konotasi yang bisa diinterpretasikan secara beda-beda. Apalagi video musik yang dirilis juga menampilkan adegan-adegan yang dinilai cukup erotis, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batasan antara seni dan konten yang tidak pantas. Selain itu, penggunaan 3 bahasa yaitu Inggris, Jawa, dan Indonesia memicu diskusi di kalangan netizen. Ada yang berpendapat bahwa kombinasi bahasa ini justru menjadi keunikan tersendiri dan menunjukkan keberagaman budaya dalam musik. Sementara yang lain merasa bahwa upaya ini terkesan terlalu banyak mencoba hal baru sekaligus sehingga bisa membingungkan para pendengar. Sebagian netizen menganggap lagu ini sebagai sesuatu yang unik dan menyegarkan, terutama karena perpaduan genre hip hop dan dangdut yang tidak biasa namun menarik. Mereka menilai bahwa lagu ini berhasil menciptakan tren baru dalam industri musik Indonesia, memberikan warna yang jarang ditemukan sebelumnya. Banyak yang mengapresiasi kreativitas para musisi dalam menghadirkan aransemen yang energik, sehingga mudah diterima oleh berbagai kalangan. Selain itu, ada juga yang menilai bahwa lagu ini mencerminkan perkembangan musik Indonesia yang semakin
Rani bereksperimen dengan berbagai genre untuk menciptakan sesuatu yang fresh dan inovatif. Namun, di sisi lain, ada pula netizen yang memberikan kritik terhadap lagu ini, terutama dari segi lirik yang dianggap kurang sesuai dengan norma sosial dan budaya. Beberapa pihak yang khawatir bahwa pesan dalam lagu ini bisa memberikan dampak negatif, terutama bagi pendengar yang lebih muda. Mereka menilai bahwa meskipun musiknya menarik, isi lagu seharusnya tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Selain itu, kontroversi semakin memanas setelah cuitan tensi yang dianggap kontroversial dan memperburuk citra lagu tersebut. Beberapa netizen merasa bahwa pernyataan yang dibuat oleh Tensi justru semakin membuat publik lebih fokus pada kontroversi dibandingkan kualitas musik itu sendiri. Sehingga perdebatan di media sosial semakin berkembang dengan berbagai pihak yang memberikan pendapat berbeda mengenai lagu ini. Unsur 18+ dalam dunia permusikan berawal dari ekspresi artistik yang menantang norma sosial, terutama dalam genre seperti blues dan rock and roll pada awal abad ke-20. Lirik lagu yang mengandung tema seksual, kekerasan, dan penggunaan zat terlarang mulai muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap aturan konservatif. Pada era 1950-an dan 1960-an, musisi seperti Elvis Presley dan The Rolling Stones membawa unsur sensualitas dalam pertunjukan mereka. Sementara genre punk, metal, dan hip hop di tahun-tahun berikutnya semakin eksplisit dalam mengangkat tema-tema tabu. Faktor komersialisasi dan kebebasan berekspresi juga berkontribusi pada perkembangan unsur 18+ yang kini menjadi bagian dari strategi pemasaran dan identitas artistik dalam industri musik modern. Mari kita lihat tanggapan sosiolog terkait unsur 18+ dalam permusikan. Durkheim mungkin melihat lagu ini sebagai cerminan dari anomi, yaitu keadaan masyarakat yang kehilangan norma dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu. Lagu ini bisa jadi dianggap sebagai bentuk penyimpangan sosial yang menunjukkan melemahnya kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku seksual. Selanjutnya ada Karl Marx. Karl Marx mungkin akan mengaitkan lagu ini dengan kapitalisme dan komodifikasi seksualitas. Jadi dilihat sebagai alat untuk menarik perhatian dan keuntungan ekonomi semata, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap nilai-nilai moral dan sosial. Selanjutnya, Max Weber. Weber mungkin akan melihat lagu ini sebagai bagian dari perubahan sosial dan modernisasi. Lagu ini bisa jadi target ekspresi dan individualisme dalam kebebasan berekspresi yang semakin meningkat dalam masyarakat modern. Selanjutnya ada Talcott Parsons. Parsons mungkin akan menganalisis lagu ini dari sudut pandang fungsionalisme struktural. Lagu ini bisa jadi dilihat sebagai disfungsi sosial jika dianggap mengganggu keseimbangan dan harmonis masyarakat. Namun, bisa juga dilihat sebagai adaptasi atau inovasi sosial jika dianggap sebagai cara untuk mengekspresikan diri dan mencari identitas. Yang terakhir ada Giddens, mungkin akan melihat lagu ini sebagai bagian dari dialektika struktur dan agensi. Lagu ini mencerminkan bagaimana individu menggunakan kebebasan mereka untuk mengekspresikan diri, agensi, namun juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, seperti norma-norma tentang seksualitas. Ekspresi artistik lagu dengan unsur 18+ dapat digunakan untuk membahas tema-tema yang lebih kompleks dan dewasa seperti seksualitas, kekerasan, atau penyalahgunaan narkoba. Tema-tema ini mungkin tidak untuk dieksplorasi dalam lagu, tetapi memerlukan pendekatan yang hati-hati dan sangat bertanggung jawab. Lalu selanjutnya untuk menciptakan efek kejut atau kontroversi, unsur 18 juga dapat digunakan untuk menciptakan efek menarik perhatian dan memicu diskusi tentang lagu tersebut. Namun, cara ini harus diimbangi dengan pesan yang jelas dan relevan agar tidak hanya menjadi sensasi sesaat. Yang kedua, untuk tujuan komersial, lagu unsur 18+ seringkali dianggap lebih berani dan menantang, sehingga dapat menarik perhatian pendengaran yang lebih muda.
Hal ini dapat membantu peningkatan popularitas lagu dan artisnya. Pengaruh unsur 18+ dalam lagu ini sangat subjektif. Beberapa pendengar mungkin merasa terganggu atau bahkan tersinggung oleh lirik dan visual yang dianggap vulgar. Sementara yang lain mungkin tidak merasakan hal yang sama. Unsur 18+ dapat memicu berbagai reaksi emosional pada pendengar, mulai dari rasa senang dan terangsang hingga rasa tidak nyaman dan bahkan marah. Beberapa orang khawatir bahwa unsur 18+ dalam lagu ini dapat berdampak negatif terhadap nilai moral dan etika, terutama bagi generasi muda. Mereka berpendapat bahwa lagu ini dapat mempromosikan seksualitas dan sensualitas yang berlebihan. Apakah lagu Garam Madu dan Indonesia dapat memicu hasrat bagi pendengar? Lagu Garam dan Madu memiliki potensi untuk memicu hasrat bagi sebagian pendengar melalui lirik dan musiknya. Penting untuk diingat bahwa interpretasi di setiap individu dapat berbeda. Lagu ini tidak secara eksplisit ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual, dan pendengar sangat tergantung pada pengalaman dan latar belakang pribadi mereka. Sedangkan lagu Senderita memiliki potensi yang cukup besar untuk membangkitkan hasrat atau perasaan romantis pada pendengar, terutama karena liriknya yang mudah, musiknya sensual, video musik yang provokatif, dan popularitas bagi lagu cinta yang ikonik. Meskipun demikian, interpretasi setiap individu terhadap lagu ini tetap bersifat subjektif, tergantung pada pengalaman setiap preferensi masing-masing. Apa bedanya lagu Garam Madu dengan lagu Senderita? Garam Madu dan lagu Senderita adalah dua lagu yang berbeda dalam tema, genre, dan gaya vokal. Genre lagu Garam Madu bicara tentang kompleksitas emosi dalam hubungan cinta, sementara Senderita lebih fokus pada ketertarikan dan gairah antara dua orang. Meskipun keduanya memiliki potensi untuk membangkitkan perasaan kedekatan, pesan yang disampaikan sangat berbeda. Jawabannya ada dua, yaitu argumen untuk orang yang ingin menghilangkan lagu atau yaitu pihak yang menentang lagu ini berpendapat bahwa lagu ini tidak layak untuk didengarkan karena mengandung unsur 18+ yang dianggap tidak pantas. Mereka berpendapat bahwa lagu ini dapat merusak moral dan nilai-nilai luhur. Nah, kedua, argumen untuk yang mempertahankan lagu tersebut, yaitu pendukung lagu ini berpendapat bahwa setiap seniman memiliki hak untuk berekspresi melalui karya mereka. Meskipun karyanya dianggap kontroversial, mereka juga berpendapat bahwa interpretasi terhadap lagu ini bersifat subjektif dan tidak semua orang akan merasakan hal yang sama. Untuk nilai seni dan estetika sendiri, beberapa orang menganggap lagu ini memiliki nilai seni dan estetika yang tinggi, terlepas dari kontroversi yang melingkupinya. Mereka berpendapat bahwa lagu ini memiliki pesan yang mendalam tentang cinta dan hubungan, meskipun disampaikan dengan cara yang provokatif. Melalui mediasi, penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Mediator akan membantu pihak-pihak yang berselisih untuk berkomunikasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam kasus ini, seorang tokoh masyarakat yang dihormati atau ahli komunikasi bisa berperan sebagai mediator. Mediator ini akan memfasilitasi dialog antara pencipta lagu, penyanyi, dan pihak-pihak yang merasa keberatan dengan lirik lagu tersebut. Di mediasi terdapat resolusi lain yaitu seperti stalemate, yaitu situasi di mana tidak ada kemajuan yang dapat dicapai. Lagu ini tidak menunjukkan adanya kebuntuan, melainkan upaya untuk berkomunikasi dan menemukan solusi. Dalam kasus ini, mereka akhirnya tidak ada yang memaksakan kehendaknya dan mencapai titik impas.